paling kaya di dunia. Kita kalau beriman, kita yang paling kaya di dunia nih. Bahkan bukan hanya di dunia, di alam semesta ini kita orang paling kaya. Karena kita punya iman. Karena alam semesta ini kalau ditimbang dengan iman kita, lebih berat iman itu, Pak. Jangankan iman, kalimat la ilaha illallah. Jangankan iman itu kan bukan hanya la ilallah, illallah Muhammadur Rasulullah dan tambahan yang lainnya. Iman kepada malaikat, iman kepada sebagainya. Itu. Jadi la ilaha illallah saja kalau ditimbang, alam semesta ditimbang satu tempat, iman ditimbang tempat lain itu masih berat iman begini. Itu baru kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan iman itu lengkap dengan Muhammadur Rasulullah, iman kepada malaikat, iman dengan iman yang lengkap, nilainya berapa? Ya, kalau kita beriman, kita orang yang paling kaya di alam semesta. Jadi begitu. Jadi karena nilainya begitu tingginya, nggak mungkin kita akan jual hanya sekedar supermi 2 bungkus. Gara-gara supermi 2 bungkus kok pindah agama. Atau gara-gara jabatan. Nah, sekarang orang gara-gara jabatan menggadaikan imannya. Takut sama atasan, nggak berani mengucapkan kebenaran. Itu kan salah satu menggadaikan iman. Nah gitu. Hanya gara-gara misalnya di perusahaan misalnya, ya dilarang sholat Jumat, atau di sholatnya akhirnya menyia-nyiakan sholat hanya gara-gara kerja. Itu bagian juga termasuk contoh orang yang menggadaikan imannya. Bahwa Al-Quran itu menjelaskan nilai iman itu, Pak, lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada emas sepenuh bumi. Wow. Jadi kalau bumi ini isinya emas semua, kita uangkan, berarti nilainya 6 triliun kali 1 miliar. 6 miliar triliun rupiah. Jadi pertanyaan, siapa orang paling kaya di dunia? Orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini, bisa mengikuti kajian dan juga bisa ibadah. Ya, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih Allah berikan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini kita bisa bahagia selamat di dunia, dengan nikmat iman Islam juga kita bisa bahagia selamat akhirat. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil nanti Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk dalam surganya Allah, ya, beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu-ibu, termasuk para pemirsa yang menyaksikan kajian ini, ya, kita sekarang masuk kepada episode kajian tentang hakikat iman. Kita masuk pada episode yang ke-5. Ya, sekarang sudah masuk kepada episode yang ke-5. Bagi para pemirsa yang mengikuti kajian ini, sudah kita masuk ke-5, 4 sudah kita lewati. Yang belum menyaksikan silahkan melihat kajian dari awal untuk melihat komprehensif, ya, lebih lengkap lagi kajian ini dari awal sampai sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kaji kita yang episode ke-5 ini adalah berkaitan dengan nilai iman. Ya, nilai iman. Seperti apa iman itu mempunyai nilai? Kita mesti tahu nilai iman ini supaya menambah keyakinan kita dan menambah semangat kita dalam mempertahankan iman ini, dalam memperjuangkan iman ini.
Malah bisa kita semakin ingin meningkatkannya terus. Karena iman ini kalau makin tinggi nilainya, ya makin tinggi kita tingkatkan, makin besar juga manfaatnya bagi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan nilai ini penting kita ketahui dan kita yakini. Kalau kita sudah tahu nilainya, insya Allah kita gak akan main-main dengan iman ini. Pasti kita akan berjuang, kita pasti fight ya untuk mempertahankannya. Nggak mungkin kita gadaikan. Orang yang menggadaikan iman, orang yang menjual iman, orang yang menyia-nyiakan iman, itu adalah orang yang tidak mengerti nilai iman. Kalau dia mengerti nilai iman, tidak akan sia-sia. Sama seperti, ya maaf ya, misalnya monyet, ya kalau kita kasih berlian yang mahal sekali, ya dia nggak tahu nilai berlian itu, pasti akan buang. Tapi kalau kita kasih pisang, ya pasti akan dia makan, karena dia merasa itu berguna bagi dia. Kalau kita kasih berlian mahal sekali, pasti dia akan buang. Begitu. Mengapa? Ya karena dia tidak mengerti berapa nilai berlian itu. Padahal kalau dia jual berlian itu bisa menghasilkan pisang, ya berton-ton, mungkin sampai seumur hidup dia nggak habis pisang itu dia makan. Nah, misalnya gitu. Ya karena dia mengerti nilai berlian itu, ya akhirnya dia sia-siakan, dia buang, dia campakkan, begitu. Nah, kira-kira begitulah kita. Bagi orang yang tidak memfaham nilai iman ini, dia akan sia-siakan, dia nggak fight for it, tidak akan berjuang untuk iman itu. Jadi dia akan mungkin bahkan jual dengan berbagai macam versinya. Nah, salah satu misalnya orang menjual iman itu misalnya orang yang pindah agama, itu kan orang yang menjual iman. Gara-gara nikah, ya gara-gara cinta lah katanya gitu loh. Ya, dia pindah agama. Ya, apakah laki-laki, apakah perempuan? Karena perempuan pindah agama, karena laki-laki pindah agama. Ya, atau kalaupun dia tidak pindah agama, dia kawin campur gitu loh. Tetap mempertahankan agama masing-masing, sama juga, itu dengan menjual agama juga. Ya, karena dalam agama kita tidak boleh kita menikah kecuali sesama orang yang beriman. Karena iman ini sama suami istri itu harus saling menjaga iman. Jadi gitu. Kita jaga iman kita jaga iman istri kita jaga iman anak-anak kita jaga orang iman sekitar kita. Maka nggak boleh kita campur agama. Karena kalau campur agama ya akan rusak imannya. Makanya Al-Quran dikatakan ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang beriman, jaga imanmu. Ya, qu anfusakum itu jaga iman dalam dirimu. Qu itu arti kata-kata menjaga. Ya, jadi kata-kata ya. Jadi gitu. Wa qa yaqi itu artinya menjaga. Ya, jaga iman kita dalam diri kita. Jaga juga iman keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita. Suruh jaga. Nah, orang kawin campur, orang kawin beda agama, gimana dia mau jaga agamanya? Apalagi bagaimana menjaga anaknya? Anaknya malah bingung. Ikut agama siapa? Ikut agama bapaknya atau ikut agama mamanya? Tambah bingung. Begitu. Jadi balik kita kepada pelajaran kita. Jadi kalau kita tahu nilai iman, nggak akan main-main kita dengan iman. Begitu mahal sekali. Dan Allah memberi informasi itu dalam Al-Quran. Nabi juga memberi informasi dalam hadisnya. Hanya agama kita yang diberitahu berapa nilainya. Kalau agama lain karena nggak benar, karena urusan iman ini kan urusan gaib. Tidak ada yang tahu nilainya kecuali yang menurunkan iman itu, yang memberikan iman itu, yang mengerti yang gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi kalau Bapak iseng-iseng gitu misalnya bertanya sama teman yang beda agama, ya selain Islam, coba tanya, Pak, Bapak beriman ya, kira-kira berapa sih nilai iman Bapak itu? Mikir dia, nggak ada nilainya nih. Nah, kira-kira begitu, nggak tahu dia. Jangan-jangan kita pun nggak tahu juga kalau kita nggak belajar. Gitu. Kalau kita nggak belajar juga kita nggak tahu. Ada info dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan memahami, mudah-mudahan. Dan juga kita kalau udah kita paham Pak nilainya, kita kasih tahu sama anak kita. Nah, iman ini besar nilainya, nak. Gitu. Kalau kita kasih tahu anak kita, jangan kita main-main. Itu saya jelaskan. Jangan main-main. Kau orang yang kita kalau kau beriman, kau orang paling kaya di dunia. Kita kalau beriman, kita yang paling kaya di dunia ini. Bahkan bukan hanya di dunia, di alam semesta ini kita orang paling kaya. Karena kita punya iman. Karena alam semesta ini kalau ditimbang dengan iman kita lebih berat iman itu, Pak.
Jangankan iman, kalimat la ilaha illallah. Jangankan iman itu kan bukan la ilaha illallah, Allah Muhammadur Rasulullah dan tambahan yang lainnya. Iman kepada malaikat, iman kepada sebagainya. Itu. Jadi la ilaha illallah saja kalau ditimbang, alam semesta ditimbang satu tempat, iman ditimbang tempat lain itu masih berat iman begini. Itu baru kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dengan iman itu lengkap dengan Muhammadur Rasulullah, iman kepada malaikat, iman dengan iman yang lengkap, nilainya berapa? Ya, kalau kita beriman, kita orang yang paling kaya di alam semesta. Jadi begitu. Jadi karena nilainya begitu tingginya, nggak mungkin kita akan jual hanya sekedar supermi 2 bungkus. Gara-gara supermi 2 bungkus kok pindah agama. Atau gara-gara jabatan. Nah, sekarang orang gara-gara jabatan menggadaikan imannya. Takut sama atasan, nggak berani mengucapkan kebenaran. Itu kan salah satu menggadaikan iman. Nah gitu. Hanya gara-gara misalnya di perusahaan misalnya, ya dilarang sholat Jumat, atau di sholatnya akhirnya menyia-nyiakan sholat hanya gara-gara kerja. Itu bagian juga termasuk contoh orang yang menggadaikan imannya. Jadi kira-kira begitu. Jadi balik kita dalam konteks kita ini, berapa nilai iman itu sebenarnya? Nah, sebelum kita masuk kepada lebih detail berapa nilainya, yang menjadi pertanyaan kita, oh Ustadz, emangnya iman itu bernilai? Iya, iman itu ada nilainya, mahal nilainya, mahal sekali nilainya. Cuman masalahnya nilainya itu tidak berbentuk fisik gitu loh. Kalau berbentuk fisik, berbentuk materi, oh cakep kali, semua kita pasti akan beriman. Walaupun nanti kita dalam Al-Quran, Allah menjelaskan nilainya itu dalam bentuk fisik juga Pak, dinampakkan dalam bentuk bukan abstrak, tapi dalam bentuk konkret, biar kita bisa membandingkan. Kalau dibilang berapa nilai iman, kita bilang tak terhingga, itu kan abstrak. Berapa nilai iman? Tak terhingga. Lebih ini dari alam semesta, ya kan alam semesta juga nggak kebayang kita juga, walaupun bisa sebenarnya. Jadi gitu. Ya, jadi abstrak dia. Kalau nilainya lah seandainya bisa seperti materi, wow, berimanlah semua orang. Ya. Habis sholat subuh turun duit 10 miliar misalnya. Gimana? Ikut taklim turun duit 20 miliar misalnya. Sedekah dilipat gandakan langsung. Ya, kalau misalnya dalam ayat itu 700 kali sedekah 100.000 dilipat gandakan menjadi 70 juta misalnya. Oh, bersedekah orang semuanya. Kalau bentuknya langsung fisik. Baru ke masjid orang semuanya. Ini dalam hadis 2 rakaat qabliyah subuh itu kata Nabi lebih bagus, lebih baik daripada dunia serta seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hadisnya sahih itu. 2 rakaat salat sunat. Salat sunat aja ya, kita belum bicara iman. Salat sunat 2 rakaat aja, sunat. Berapa menit sih itu? Paling 5 menit. Qabliyah subuh. Ya kita ikhlas diterima Allah lebih baik daripada dunia serta seisinya. Nah, bayangkan dunia ini kalau dikumpulkan serta seisinya itu mesti kalah dengan nilai 2 rakaat salat subuh sunatnya. Itu baru sunatnya. Gimana kalau salat wajibnya? Salat subuhnya. Udah tuh salat subuhnya di masjid lagi. Nilainya berapa? 27 kali tingkatan. Jadi begitu. Nah, jadi kalau kita lihat begitu besarnya seperti ini, kita nggak akan main-main dengan iman. Dan kita jelaskan sama anak kita, nah, jangan kau gadaikan imanmu nak, karena iman ini mahal. Nah, mesti kita tanamkan dari kecil, Pak. Berapa nilai iman itu biar anak itu kita kegambar, anak itu bisa lah dari kecil dia kegambar kalau kita bisa jelaskan dengan baik. Sehingga dia akan gadaikan nanti ketika dia besar, dia akan pertahankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagaimana kita mahalnya? Bagaimana kita tahu mahalnya? Nanti dari manfaatnya, Pak. Dari manfaatnya nanti kita tahu, oh besar nih manfaatnya. Ya. Jadi gitu kan. Dalam dunia ini kan makin besar manfaat suatu benda, makin mahal pasti nilainya. Makin besar manfaatnya, pasti makin mahal nilainya. Makin besar apa saja. Ya, jadi gitu. Nah, manfaatnya
Nanti kita sebelum kita masuk pada hal yang lebih detail lagi, apa manfaatnya contoh? Nanti walaupun lebih detailnya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Dengan iman itu ya kita bisa bahagia, selamat, bahagia dunia akhirat. Di dunia kita selamat, bahagia, di akhirat juga begitu. Pantas dia mahal. Ya, manfaatnya. Nanti dengan itu hati kita lebih tenang. Ya, dengan iman itu kita bisa menjalani ujian-ujian ini dengan baik. Ujian ini kan berat dalam kehidupan kita. Kita bisa hadapi dengan iman itu dengan baik. Maka manfaatnya besar sekali. Makanya pantas dia mahal. Dengan iman itu kita bisa diuji apa aja kita lulus dengan iman itu. Diuji susah kita lulus, kita sabar. Diuji senang kita bersyukur, jadi bagus juga. Jadi dengan iman itu kita bisa menghadapi seluruh ujian di muka bumi ini dengan baik. Bukan hanya, bahkan di akhirat itu dengan iman juga kita bisa melewati seluruh ujian akhirat, melewati pertanyaan kubur, melewati huru-hara di hari kiamat, melewati panas yang dalam hadis dikatakan seolah-olah seperti sejengkal panas matahari itu. Bahkan yang paling hebatnya dengan iman itu kita bisa masuk ke dalam, bisa membeli surga. Dengan iman itu kita bisa beli surga. Surga tidak bisa dibeli kecuali dengan iman. Itu ada ayatnya, innallaha ashtara minal mu'minina ya anfusahum wa amlahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli kata Allah. Ya, orang beriman dibeli oleh Allah. Hartanya dibeli, jiwanya dibeli oleh Allah. Orang beriman itu dengan apa? Dengan bayaran surga. Jadi orang masuk surga itu syaratnya iman. Jadi gitu, mahal sekali itu. Makanya pantas nilainya nggak tanggung-tanggung. Nah cuman iman yang seperti apa nanti yang mahal seperti itu? Ya bukan iman yang tanggung-tanggung, itu iman yang bagus. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah balik kita pada kaji kita pada kesempatan kali ini. Ya, termasuk tadi mahalnya iman tuh orang beriman itu, yang orang yang sudah punya iman, apa aja yang dia dapat pasti bagus. Apa aja yang Allah berikan sama dia pasti bagus. Apa aja kondisinya pasti bagus. Itu enak aja orang beriman. Dapat banyak bagus, dapat sedikit bagus, hilang pun bagus. Jadi semua bagus. Jadi hebatnya kalau kita dapat iman tuh semua yang kita dapatkan itu bagus semuanya. Begitu kata Nabi Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min. Betapa mengagumkan, bukan hanya sekedar ecek-ecek, betapa mengagumkan. Ajaban itu mengagumkan sekali. Ya, urusan orang-orang beriman. Ajaban li amril mu'min. Betapa mengagumkan urusan orang-orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Seluruh urusannya baik, seluruh kondisi hidupnya baik. Semua yang apa dia dapat dalam kehidupannya kullahu lahu khair, kata Nabi. Semuanya bagus. Walaisa dzalika illa lil mu'min, kata. Tidak ada yang bisa demikian kondisi seperti itu kecuali orang yang punya iman. Kecuali orang yang punya illa walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada yang bisa seperti itu kondisinya selalu bagus kecuali hanya orang beriman. Apa? Dia mendapat kondisi tidak enak, dapat kondisi enak, syakara. Gitu. Idza asabahu as-sarra sakara. Apabila dia mendapatkan yang nikmat, sarra itu nikmat, syakara dia bersyukur. Itu bagus baginya. Kalaupun dia dapat ad-darra yang buruk, yang enggak enak, musibah dan lain sebagainya, sabara dia bersabar. Fakana khairallah, dan itu pun baik baginya. Itu enaknya orang walaisa dzalika illa lil. Tidak ada yang bisa begitu kecuali orang beriman. Jadi orang beriman ini kalau dia udah punya iman, semua yang dia dapat bagus. Yang tak enak aja bagus, apalagi yang enak. Nah, kira-kira begitu. Istilah sayanya, ya, istilah kitanya. Kalau istilah saya kendangnya cuma 2. Kalau nggak enak, enak kali. Cuma itu aja gendangnya hidup ini. Orang beriman itu cuma 2 gendangnya. Kalau nggak enak, ya enak kali. Dapat musibah, dapat yang nggak enak, enak. Dapat nikmat, karena bersyukur, enak kali. Dua-dua enak. Jadi pilih mana Pak? Enak atau enak kali? Pilih mana? Mau enak atau enak kali? Ya terserah lah, pokoknya enak kan gitu. Makanya bagi orang beriman tuh seluruh kehidupannya baik.
Makanya pantas saja dalam Al-Quran dikatakan karena seluruh kehidupannya ini adalah baik, makanya pantas Allah mengatakan wa basyiril mu'minin, selalu beri kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Kalau wa basyiril mu'minin itu surat 61 As-Saff ayat 13. Qad aflahal mu'min, beruntunglah orang-orang beriman. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 1. Jadi begitu. Jadi enak orang beriman ini. Mahal. Jadi saking besarnya manfaatnya dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, pantas nilainya mahal. Sekarang berapa? Ada yang tahu berapa nilainya? Ada Pak? Tahu berapa nilainya? Tak terhingga Ustaz. Jangan dibilang tak terhingga. Betul. Bisa kita menginikan dalam Al-Quran. Kalau kita bilang tak terhingga, nanti dijawab lagi. Kesehatan berapa nilainya? Berapa nilai kesehatan, Pak? Tak terhingga juga. Keluarga berapa nilainya? Tak terhingga juga. Kalau begitu, iman dengan kesehatan sama nggak? Kalau kita bilang sama-sama tak terhingga, ya seolah-olah kan seperti sama. Walaupun dalam masa matematik itu tidak sama. Tidak bisa dibandingkan. Tak terhingga sama dengan tak terhingga, itu dalam bahasa matematik tidak bisa kita pakai begitu. Tapi ya soal dalam logika itu seolah-olah seperti sama. Padahal nilai iman jauh lebih hebat daripada kesehatan dan keluarga. Berapa nilainya? Nah, Al-Quran menjelaskannya dengan detail. Ya, nilainya jelaskan. Pertama, nanti kita lihat ayatnya. Bahwa Al-Quran itu menjelaskan nilai iman itu, Pak, lebih mahal, lebih tinggi nilainya daripada emas sepenuh bumi. Dijelaskan bentuknya, dijelaskan konkretnya dalam bayangan kita. Bapak kenal emas nggak? Ibu kenal emas nggak? Tahu kira-kira barang yang berharga di dunia ini, dan Allah udah ciptakan itu emas. Ya, jadi gitu. Bahkan emas ini menjadi ukuran yang paling yang paling stabil terhadap nilai suatu mata uang atau nilai suatu benda. Apalagi ibu-ibu kita kasih emas, oh mantap. Makanya mahar nikah itu emas kan gitu. Jadi ukuran berharganya manusia itu memang itu Allah tanamkan dalam jiwa manusia, itu emas. Digambarkan nilai iman itu, Pak, lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Emas bisa dibayangkan? Bisa. Tahu bendanya kita. Bumi bisa kita bayangkan? Bisa. Nah, kalau bumi itu semua isinya emas murni, ditimbang dengan iman kita, lebih berat iman kita. Kita lihat nanti ayat. Nah, gak usah jauh-jauh ke bumi dulu lah. Kita lihat gunung gede, gunung Merapi, atau gunung apa. Ada nggak orang punya emas segede gunung, Mbak? Ada? Yang gak usah dibilang Freeport lah. Ibu punya emas segede gunung, segede emas ada punya? Gak usah segede gunung lah. Jadi aja kalau kita punya emas, jaga nggak kita sama kita? Dijaga nggak? Oh, dijaga. Baik-baik. Gak usah kan segede gunung, segini aja kita punya emas, 20 kilo, 30 kilo. Oh, taruh di mana? Brankas. Brankasnya kode-kodenya yang anti bom, anti terbakar, anti air. Kunci, ada kodenya. Oh, begitu. Terus brankasnya taruh di mana? Di lemari. Lemarinya ada kuncinya lagi. Lemarinya di dalam kamar. Kamarnya kunci lagi, kuncinya spesial. Kamar di dalam rumah, kunci lagi spesial. Rumahnya di pagar, plus plat pam, plus anjing herder, plus CCTV. Nah, sekarang gitu. Begitulah orang menjaga harta yang menurut kita nggak seberapa itu. Jadi emas itu, bumi ini isinya emas semua, ditimbang dengan iman kita, lebih berat iman kita. Bayangkan aja, Pak, bumi itu. Ada yang bisa menghitung berapa berat bumi ini kira-kira berapa? Ada yang bisa hitung nggak, Pak? Coba lihat di mbah Google gitu. Coba. Berapa berat bumi? Nah, silahkan buka tuh, Pak. Ada 6,6
sekian kali 10 pangkat 24 kilogram. Jadi begitu. 6 kali 10 pangkat, bahasa kitanya 20 pangkat 24 tuh berarti nolnya 24. Kalau triliun itu kan nolnya 12. Berarti 2 kali triliun. Berarti 6 triliun kilogram. Kira-kira begitu. Catat aja, coba cek di Google. Lebih. Ya komanya gak usah kita hitung lah. Receh lah komanya itu. Ya ibarat kalau kita orang Medan tuh Pak, saya minta komanya aja lah gitu. Berapa duit kamu? 1,2 triliun. Udah saya minta komanya aja lah gitu. Nah jadi begitu. 6 triliun kilogram. Oh, capek kita ngitungnya. Nggak cukup kalkulator ngitungnya itu. 6 pangkat 10, 24 kilogram. Berapa harga emas 1 kilo sekarang? Kita nggak gram lagi Pak, cemen kalau gram itu. Kilo, berapa 1 kilo sekarang? Ya kita pukul kasarnya 1 miliar lah ya. Kalau 1 gram 1 juta, berarti 1 kilo 1 miliar. Berarti kalau bumi ini isinya emas semua, kita uangkan, berarti nilainya 6 triliun kali 1 miliar. Gak cukup tuh Pak kalkulator. Jadi jangan hitung Pak, gak cukup ngitung kalkulator, gak cukup ininya, gak cukup apa namanya, gak cukup space-nya. Nanti dia bikin error gitu loh, gak dapat. Jadi kalau kita uangkan, jadi kalau emas di timbangannya, bumi ini timbangan emas semua, 6 miliar triliun rupiah. Misal, ada orang punya uang segitu? Orang paling kaya di dunia Pak, entah siapa tuh namanya, nggak usah kita sebut-sebut lah. Itu katanya punya uang 1000 triliun. 1000 triliun. Sekarang ya, nggak tahu nanti kapan. 1000 triliun. Jadi ternyata Pak, 1000 triliun tuh aduh kecil banget ya kalau kita 6 miliar triliun, double lagi triliunnya. Dia cuma 1 triliun. Berarti kalau kita bikin orang yang paling kaya di dunia bukan yang siapa tuh, Bill Gates apa siapa namanya tuh, 1000 triliun. Wah, cemen banget Pak. Dia cuma punya uang berapa? Cuman 1000 triliun. Yang boleh ngomong cuman tuh orang beriman Pak. Yang lain nggak boleh. Dari mana kita tahu Ustadz? Al-Quran yang bicara, bukan sembarangan. Al-Quran yang bicara. Coba lihat dalam Al-Quran. Surat 3 Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, dalam kekafirannya mereka mati. Jadi bukan hanya dia kafir, hidupnya kafir, matinya pun sengaja Allah kunci. Karena kalau sebut orang kafir doang, bisa jadi matinya bisa beriman. Mudah-mudahan, tapi tidak, Allah kunci. Nah, ladzina kafaru wa matu, mereka mati, wa hum kuffar, mati dalam keadaan kafir. Bukan hanya hidupnya yang kafir, matinya pun kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi, tidak diterima tebusan dari mereka, mil'ul ardi, zahaban, sepenuh bumi, zahaban, emas, walau iftadabi, kalaupun seandainya mereka menebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi itu. Ulaika lahum adzabun alim, mereka mendapat azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, tidak ada penolong bagi mereka. Ternyata ayat ini kalau kita lihat konteksnya dalam tafsir, ini ayat nanti di hari kiamat. Di hari kiamat Allah tanya sama orang kafir yang mati dalam kafir tadi, wahai orang kafir, setelah kau lihat neraka, dia melihat neraka begitu ngerinya, ditanya sama Allah, kira-kira berapa kau berani tebus dirimu supaya tidak masuk neraka? Berapa kau berani tebus dirimu supaya kau tidak masuk neraka? Kata Allah kepada orang kafir itu, berapa berani kau tebus dirimu dengan
supaya tidak masuk neraka. Dia bilang apa? Ya Allah, ku tebus diriku supaya tidak masuk neraka dengan emas sepenuh bumi. Wah. Pertanyaannya, dia punya emas sepenuh bumi nggak, Pak? Paling gede berapa sih di dunia ini? Paling gede berapa sih? Cuman 1.000 triliun yang tadi itu. Apalagi di bawah itu. Ini merupakan hiperbolik lah bahasa kita. Dia aja nggak punya, tapi dia berani mengatakan, aku berani bayar dengan emas sepenuh bumi supaya tidak masuk neraka. Apa kata Allah? Tidak. Padahal di bumi dulu aku tidak minta sebanyak itu. Sekarang kau berani bayar sebanyak itu pun tak aku terima. Di bumi aku nggak minta sebanyak itu. Untuk menjadi orang beriman itu kan nggak perlu segitu, Pak, sulitnya. Akhirnya apa? Ulaika lahum adzabun alim, mereka tetap dapat azab yang pedih, wa ma lahum min nasirid, mereka tidak mendapat pertolongan sedikit pun. Jadi ternyata untuk bisa menghindarkan diri, cuman nilainya nanti ketahuannya di mana nilainya? Di akhirat, itu masalahnya. Kalau ketahuannya di dunia, oh semua orang beriman. Makanya orang nanti di akhirat pasti semuanya beriman. Semua orang di akhirat itu pasti beriman. Kan udah melihat kenyataan semuanya. Bukan beriman lagi, Pak, menjadi yakin. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinin. Surat 32 As-Sajdah. Kalau seandainya orang-orang yang berdosa itu nanti di hari kiamat setelah melihat azab, mereka tertunduk semuanya di hadapan Allah Subhanahu. Nakisur ushim inda rabbihim. Mereka tertunduk semuanya, ketakutan semuanya di sisi Allah. Setelah melihat itu mereka mengatakan, Rabbana absarna, ya Allah kami udah lihat neraka gini ngerinya, kiamat gini ngerinya. Wa sami'na, kami dengar semua jeritan-jeritan itu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Pasti kami beriman, bukannya beriman. Farji'na, kembalikan kami dunia. Inna kunna muqinin, ya Allah kami benar-benar yakin sekarang, bukan beriman lagi, yakin. Tapi kata Allah tidak. Dulu sudah aku kasih tahu, nah beriman selesai. Hidup cuma sekali di dunia. Hidup yang kedua kali di akhirat ini. Nah, balik kita kepada yang tadi. Jadi ketahuannya nilainya itu nanti ketika sudah udah mau masuk neraka, baru mereka berani menggadaikan atau menyelamatkan dengan berani membayar emas sepenuh bumi, tapi ditolak sama Allah. Jadi balik kita ke dalam konteks ini. Jadi orang yang punya emas sepenuh bumi aja tidak bisa membayar dirinya, menyelamatkan dirinya dari api neraka. Berarti kalau gitu pertama mungkin ya tempatnya udah nggak pas lagi, bukan di situ Allah minta. Yang kedua apa? Menunjukkan untuk bisa selamat dari neraka itu tidak semurah itu bahasa kita. Tidak semudah itu Ferguson, kita bilang gitu. Tidak semudah itu. Aku minta lebih mahal daripada itu. Mereka punya emas sepenuh bumi, ditolak untuk bisa menyelamatkan diri dari api neraka. Punya emas sepenuh bumi, Pak, ditolak. Tapi di ayat yang lain Allah jelaskan, surat 61. Surat As-Saff 61. Ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. 10, 11 nanti kita lanjutkan sampai 13. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, ala tijarotin, atas suatu perdagangan, bisnis. Bisnis itu artinya perdagang itu artinya jual beli, tukar menukar. Ala tijarotin tunjikum, yang dengan perdagangan itu, bisnis itu tunjikum, menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. Mau nggak kalian kutunjukkan bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Cuman di sini bisnisnya, di sana udah nggak laku. Walau punya emas sepenuh bumi, kalau di akhirat nggak laku bisnis itu. Sekarang di dunia ini lakunya bisnis itu.
bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Apa bisnisnya? Dengan apa kalian tukarnya? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah wa rasulihi. Kalian beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjuang di jalan Allah. Beramal soleh, berjuang, menjalankan perintah, meninggalkan semua larangan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum. Itu perdagangan yang lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengerti, kalau kalian faham, kata Allah. Nah, jadi ayat ini mengatakan kalau mau selamat dari azab yang pedih, bayarannya apa? Bayarannya apa? Harganya apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu bayarannya. Nah, sekarang kita bikin banding, Pak. Emas sepenuh bumi supaya terhindar dari azab yang pedih ditolak. Untuk bisa ini iman diterima. Berarti kalau gitu mana lebih gede? Iman diterima menyelamatkan dari azab pedih. Emas sepenuh bumi ditolak. Berarti kalau gitu mana lebih gede? Iman ini atau emas sepenuh bumi? Berarti iman ini lebih hebat daripada emas sepenuh bumi. Itu pembandingnya. Nah, kalau kita, makanya ujung ayat itu dzalikum khair. Itu bisnis yang paling bagus bagi kamu. Yang lebih bagus bagi kamu jika kamu paham. Jadi Allah kasih supaya ini paham. Cuman masalahnya ketahuan nilainya besar itu kapan? Kapan? Udah meninggal, udah di kiamat, gak bisa balik lagi. Makanya Allah jelaskan sekarang supaya kita nanti in kuntum ta'lamun, supaya kamu tahu. Itu masalahnya. Jadi dari ayat ini Pak, 2 ayat kita gabung. Untuk selamat dari azab yang pedih itu, bisnisnya, alat tukarnya itu hanyalah iman kepada Allah dan Rasulnya, beramal soleh, berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu maksudnya bukan hanya perang, Pak, tapi artinya beramal soleh, taat. Ya. Jadi gitu ya, salah satunya ya berjuang tadi itu. Nah, jadi begitu. Jadi gitulah besarnya nilai iman. Bahkan bukan hanya itu saja, Pak. Ya, bukan hanya sekedar dijauhkan dari amal yang dari neraka saja, tapi dengan iman ini kita masuk ke dalam surganya Allah. Tahu berapa luas surga itu, Pak? Orang banyak yang, Ustadz, kita dapat surga seluas langit dan bumi. Iya, masing-masing satu orang dapat surga yang luasnya seluas langit dan masing-masing satu orang satu, Pak. Jadi kalau bumi ini dibentangkan luasnya beserta langitnya, masing-masing satu orang dapat satu itu. Ustadz, kalau gitu capek dong kita nanti di sana. Jangan bayangkan capeknya, Pak. Karena nanti di sana kemana kita mau sekejap mata nyampe kita di situ. Jangan bayangkan kita di dunia ini. Makanya di surga jangan minta mobil, Pak. Nggak ada gunanya mobil di sana. Ustadz, boleh nggak saya minta mobil nanti di sana? Kalau kita di sana nggak akan minta mobil, kita nggak ada gunanya mobil di sana, Pak. Jadi odong-odong tuh di sana. Jadi barang rongsokan di sana. Mau biar semahal apapun mobil di sini, rongsokan di sana. Orang nggak ada gunanya. Gunanya mobil itu apa sih? Kan mempercepat kita untuk sampai ke tempat yang lain. Di sana nggak perlu kayak mobil. Ya Allah, saya pengen ke sana, main-main ke surga sebelah tempat saudara saya. Langsung nyampe di situ sekejap mata saja. Bapak tahu cerita Nabi Sulaiman yang memindahkan ratu singgasan Ratu Bilqis itu sekejap mata. Teng, nyampe. Itu aja di dunia, Pak. Di akhirat lebih cepat daripada itu. Sekejap mata. Ratu Bilqis itu berada di Sabak. Sabak itu Yaman. Yaman itu kira-kira dengan Palestina itu ya kita bilang 5.000 lah, atau mungkin lebih daripada itu, lebih kurang ya, plus minus lah. Sekejap mata, teng, nyampe. Itu di dunia habis itu kecepatannya. Di akhirat lebih cepat daripada itu. Karena malah ainun ro'at, wala udhunun sami'at. Nanti di surga itu apa? Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Wala udhunun sami'at, sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Tidak juga terbersit wala khotara ala qalbil bashar. Tidak pernah terbersit di hati manusia. Sedangkan kecepatan siapa? Kecepatan Nabi Sulaiman itu kan masih dalam logika kita.
Di sana lebih cepat dari itu, nggak kebayang kita bagaimana cepat. Jadi nggak usah. Jadi seluas langit dan bumi itu nggak capek, kita jalan sekejap nyampe di sana kok. Mau kita kemana sebentar nyampe di sana kita. Jadi nggak guna apa? Nggak guna mobil. Jangan minta mobil di sana, Pak. Jangankan mobil Alphard sekarang yang bagus apa, mobil Ferrari apa. Jangankan sekarang, Pak. 100 tahun kemudian aja mobil Alphard itu udah jadi odong-odong. Betul. Coba tahun sekarang ambil mobil yang zaman 70-an, Ford namanya, apa namanya itu, yang besar itu, yang panjang. Bapak mau dikasih itu nggak sekarang? Mobil yang zaman itu. Kenapa? Itu di dunia. 100 tahun kemudian yang kita canggih sekarang udah jadi odong-odong. Apalagi di surga. Jadi nggak usah minta apa, Bu. Pak, jangan minta apa di sana. Kita mobil nggak guna di sana mobil. Nah, balik kita kepada yang tadi. Jadi satu orang satu dapat surga seluas langit dan bumi. Lihat dalam surat 57 Al-Hadid ayat 21. Ini hampir sama dengan surat 3 ayat 133. Kalau dalam surat 3 ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Kalau ini sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard mu'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Jadi begitu. Jadi kalau dalam surat 57 ayat 21 ini, sabiqu, bersegeralah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan Tuhan, wa jannatin, bersegeralah untuk masuk ke dalam surganya, arduha, yang luas surga itu, ka'ardis samai wal ard, seperti luasnya langit dan bumi, seperti kita sekarang ini. Uiddat lil ladzina amanu, disiapkan bagi orang yang beriman billah, kepada Allah, wa rusulih, dan rasul-rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Yuti bihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi kita balik pada kajian kita, Pak. Jadi kalau kita gabung surat 61 ayat 10-11 dengan surat ketiga ayat 91 tadi, menunjukkan apa? Nilai iman itu lebih luas, lebih berat daripada emas sepenuh bumi. Jadi kalau gitu, Pak, bisa nggak kita membeli surga yang seluas langit dan bumi dengan emas yang isinya sebumi ini, isinya emas semua? Kira-kira bisa nggak? Sebanding nggak, Pak? Sebanding nggak? Ya sebanding lah. Ini kalau bumi sama langitnya kan nggak emas semua isinya, Pak. Iya kan? Ini emas, ini bumi ini isinya emas semuanya, dan iman lebih mahal daripada ini. Iman yang lebih mahal daripada emas sepenuh bumi ini bisa nggak membeli surga yang seluas langit? Bisa nggak? Ya sebanding, pantas gitu loh. Jadi nggak usah, masa sih sedap kita dapat seluas? Oh, karena nilai iman kau lebih mahal daripada itu, maka pantas kau bisa beli surga itu. Enak, Pak. Cuman kapan taunya? Kapan tahu besarnya? Di akhirat. That's the problem. Itu masalahnya. Kalau seandainya di dunia ini nampak imannya, oh, berimanlah orang semuanya. Selesai sholat subuh, turun duit 10 miliar. Turun yang emas yang seluas langit dan bumi tadi itu, seluas, sebesar, seberat bumi tadi itu, turun. Bersedekah, turun. Ya, menuntut ilmu, turun 20 miliar. Beriman orang semuanya. Sengaja Allah sembunyikan supaya siapa yang percaya, siapa yang tidak, itu yang membedakan. Jadi balik pada kajian kita. Berarti kalau gitu, siapa orang paling kaya di dunia ini, Pak? Siapa orang paling kaya? Bukan Bill Gates. Bukan pemilik Facebook, alah, receh semua tuh, Pak. Cuman berapa sih harta mereka? Cuman berapa? 1000 triliun, kecil kali, Pak. Cuman yang boleh ngomong kayak gini orang beriman. Karena kita punya harta berapa tadi? Lebih besar daripada 6 miliar triliun rupiah. Jadi kalau 1000 triliun itu receh. Jadi 6 triliun itu nolnya berapa, Pak? 9 tambah 24, 33 nolnya. Kalau 1000 triliun berapa nolnya? 1000, 3 tambah 12, cuma 15. Oh, jauh.
Jadi pertanyaan, siapa orang paling kaya di dunia? Orang beriman. Makanya pantas Allah bilang dalam Al-Quran, bergembiralah kalian. Pak, pantas nggak kita kalau punya uang segitu banyaknya bergembira? Pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Berilah bergembira kepada orang beriman, kata Allah. Wa basyiril mu'minin. Maka lanjutan ayat yang surat 61 tadi itu, 61 ayat 10, ayat 11, 12, 13-nya wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira kepada orang beriman. Dia dapat apa? Dia dapat ampunan Allah. Ayat tadi. Ayat 11-nya, lanjutannya. Yaghfir lakum dzunub. Setelah tadi ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru ujungnya apa? Lanjutannya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dikunci dengan ayat 13 ya. Walaupun ada ayat 14 terakhir. Bukan hanya setelah kita beriman, bukan hanya dijauhkan dari azab yang pedih. Apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan semua dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum, dimasukkan kalian jannatin tajri min tahtil hal. Surga. Bukan hanya surga yang tadi di ayat yang lain, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannatin, dan tempat yang indah di dalam surga yang aden. Surga Aden namanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang besar. Fauzul azim itu inilah kemenangan yang besar. Itulah kejayaan, kesuksesan yang besar. Jadi kesuksesan yang besar itu apa? Orang diampunkan dosa dan masuk surga. Itulah kesuksesan yang besar dalam Islam. Jadi dalam Islam itu namanya sukses itu bukan punya harta yang cemen-cemen itu. Yang berapa tadi? Yang cuman 1000 triliun itu bukan sukses. Orang sukses itu orang yang punya hartanya lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Itulah orang zalikal fauzul azim. Baru bukannya itu. Wa ukhra tuhibbunaha. Yang lebih kita cintai lagi bagi orang beriman, nasrun minallah. Kalian dapat selalu pertolongan Allah. Wa fathun qarib. Kemenangan selalu di muka bumi. Wa basyiril mu'minin. Ujungnya, beri selalu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman gak pantas sedih, Pak. Gak boleh sedih orang beriman. Lucu orang punya harta sebesar bumi ini, emas semuanya. Kalau diuangkan 6 triliun masih sedih. Pantas nggak orang beriman sedih kalau begitu? Pantas nggak merasa minder? Makanya Allah melarang kita sedih, Pak. Orang beriman itu dilarang sedih sama Allah. Dilarang minder, dilarang sedih, dilarang rendah diri, dilarang apa namanya? Apa bisa kita tuh? Dilarang lemah. Dilarang sama Allah, nggak pantas kalian lemah wahai orang beriman, nggak pantas kalian sedih, nggak pantas kalian merendahkan diri kalian di hadapan manusia lain, karena kalian orang paling kaya di muka bumi. Lihat surat 3 ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kalian merasa lemah. Lemah mental, lemah fisik. Jangan merasa lemah. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, kalian orang paling kaya di muka bumi. Kalian orang paling tinggi kedudukan. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang beriman. Nah, jadi balik kita pada jadi orang paling kaya di dunia ini adalah orang beriman. Jadi pantas sedih? Enggak. Jadi kalau ada orang beriman sedih, kita bilang, ya lo mah, berarti dia nggak tahu dia orang paling kaya. Masa ada duit punya uang sebanyak itu kok sedih kok? Nah, balik kita kepada yang tadi, inilah nilai iman sesungguhnya. Jadi kalau gitu senang nggak kita? Beruntung nggak kita? Punya harta sebanyak beruntung nggak? Beruntung. Makanya surat 23 mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Udah kita disuruh tadi gembira, maka di ayat lain qad aflahal, sungguh beruntunglah kalian orang-orang beriman. Beruntung kita, Pak. Jadi balik kita berkejar kita. Maka kata orang beruntung, jangan gadaikan iman kita. Punya harta sebanyak ini jaga baik-baik. Karena harta ini bisa hilang kalau nggak dijaga. Kenapa? Dicuri sama setan. Ini setan paling gedek banget sama kita nih. Cemburu banget dia sama kita. Karena kita punya harta sebanyak ini, dia cemburu. Dia ingin hilangkan harta ini. Dia kalau bisa dia cabut harta ini. Dia kafirkan kita. Ya, supaya hilang nikmat yang segini besar dari diri kita.
Makanya kalau kita tidak hati-hati, setan akan mencuri iman ini. Dibalik kepada kita, mari kita jaga harta yang sebanyak ini, yang sehebat ini, ya walaupun ketahuannya kapan? Nanti di hari kiamat. Sebenarnya di dunia ini udah terasa manfaatnya, Pak. Itu kita bahas bagaimana manfaatnya nanti iman itu baik di dunia pun di akhirat, kita bahas pada episode berikutnya insyaallah. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah untuk terus dijaga iman ini sampai akhir hayat kita, supaya kita dimatikan dalam keadaan iman. Begitu kita mati dalam keadaan iman, insya Allah kita menjadi orang yang paling beruntung di alam semesta ini. Sekarang pun sudah beruntung, tapi kalau tidak jaga, hati-hati. Harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Maka dalam Al-Quran dikatakan, jangan sampai kita mati kecuali mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa dengan benar. Takwa itu lagi-lagi artinya Pak, jaga iman. Jaga iman kamu dengan benar. Jadi istilah saya, kata-kata takwa itu artinya menjaga iman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian, jagalah iman dengan benar. Ya, dengan sebenar-benar penjagaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian bermanfaat. Sekarang bangga jadi orang beriman. Saya bangga jadi orang beriman. Harus bangga, Pak. Ya, orang beriman itu harus bangga, bukan aduh orang beriman punya harta sebanyak itu kok lembas, harus bangga jadi. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan ishadu bi anna muslimun. Saksikan, banggalah kau menjadi orang yang beriman, menjadi orang muslim, harus bangga. Tapi bangga itu bukan sombong maksudnya. Maka tidak pantas kita merendahkan diri kepada orang kafir, karena kita punya izzah, kita punya harta yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Setelah kita akan lanjutkan kaji kita bagaimana manfaat iman itu baik di dunia maupun di akhirat. Setelah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah alamin dan doa untuk majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.